Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Oppo Reno 10 5G. Ini varian basicnya, bukan yang Pro ataupun Pro Plus. Makanya bisa dibilang ini tuh lebih irit dari kakak-kakaknya. Tapi gue ngerasa sih kayak hampir balance gitu teman-teman, bagusnya. Jadi desain terbilangnya cakep ala Oppo Glow. Gue yakin pandangan pertama tuh kayak langsung naksir sama smartphone ini gitu ya. Begitu juga di genggaman rasanya nyaman berkat layar 3D curve-nya. Kamera yang bisa diandelin buat hariannya, termasuk sekarang tuh ada 32 megapiksel telefoto kamera, terus baterai juga awet yang bisa diandelin. Nah, buat cerita lengkapnya, yuk langsung kita tonton videonya sampai akhir. Oppo Reno 10 5G sekarang tuh ya nampaknya lebih trendy teman-teman, premium dan nyaman gitu dengan genggaman. Jujur nih gue tuh kangen ya sama dimensi yang dibuat compact kayak gini. Kangen banget guys, udah hampir 2 seri sebelumnya gitu model-model kotak flat gitu. Kalau ini bentuknya kayak nge-3D yang nyaman gitu di genggaman. By the way, yang gue pegang itu varian warna ice blue yang tentu langsung buat orang kayak jatuh hati sih ya. Ini ya udah jadi ciri khas Oppo Glow design yang bebas daripada sidik jari dan ngasih pantulan warna tuh beda-beda tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Oh ya, sebenarnya ada juga varian warna silver grey yang gak kalah premium tampangnya. Model frame kameranya juga dapat perubahan. Ini Oppo sendiri tuh nyebutnya adalah custom camera matrix. Suka apa enggak, kalau gue sih ngelihatnya ini kayak cukup menjadi icon ataupun ciri khas daripada Oppo Reno 10 series. Keindahan Reno 10 series juga sebenarnya nggak cuma bagian belakang doang, nggak cuma tampak belakang doang, ya kan, pada bagian depannya udah pakai layar 3D curve alias layar lengkung seluas 6,7 inch. Ini tuh bener-bener kayak cantik banget. Bezelnya terasa tipis hingga ke dagu, pancolnya juga mungil di tengah, dan warnanya juga memanjain mata banget berkat layar AMOLED-nya. Gue jamin buat kebutuhan nonton drakor mah udah nyaman ya di mata. Dan begitu juga untuk bagian speakernya yang udah stereo nih. Buat pengalaman scrolling juga seru. Refresh rate tuh dikasih pilihan mau yang standar 60Hz ataupun 120Hz, ataupun pilih yang auto aja buat konsumsi daya baterai yang lebih irit. Termasuknya yang compact ya daripada HP-HP berlayar 6,7 inch lainnya, dan so pasti itu bodinya tipis dan juga ringan teman-teman. Ngomongin seri Reno, pasti yang ditunggu-tunggu tuh soal kameranya ya. Ini gue akui sih doi konsisten banget ya buat ngasih improvement soal kameranya, terutama untuk urusan foto potretnya. Nah, Reno 10 5G ini punya 3 kamera yang bisa dibilang udah pas. Yes, dimana 50 megapiksel untuk kamera utamanya dengan sensor IMX890, terus ada juga lensa 32 megapiksel dengan telefoto kamera, lalu ada juga 8 megapiksel ultra wide kamera, dan ada juga 32 megapiksel untuk kamera depannya. Yuhu, nggak salah denger, buat kali pertamanya ini seri Reno akhirnya dikasih telefoto kamera ya teman-teman. Ini tuh memungkinkan buat kita ngambil foto potret lebih cakep dengan jarak minimum fokusnya tuh 25 cm dan bisa nangkep cahaya hingga 60% dan noise tuh berkurang di 30%-an. Nah, cara buat nikmatinnya tuh pilih 2 kali optical zoom pada mode potretnya. Sebelum berfoto kita juga bisa atur ya tingkat bokehnya, dan tentu bisa disesuaikan juga dengan bokeh flare-nya mau yang kayak gimana nih. Selain foto potret, berikut juga untuk beberapa menu kamera lainnya, termasuk ada juga dual view video. Dan berikut untuk beberapa hasil fotonya. Ini gue happy sih ya, foto-foto pakai telefoto potret kameranya tuh seru ya, hasilin foto yang lebih bokeh, lebih tajam, dan tentu kayak ngasih angle yang berbeda aja gitu ya. Gue suka sama hasil potretnya, terbilangnya creamy dan juga rapi. Cocok sih ya disebut the potret expert sesuai dengan tagline-nya. Ya, meski gue tuh berharap kedepannya tuh bakal dapat update software gitu ya, khususnya buat kameranya nih, buat bikin blurnya tuh makin lebih bagus lagi. Tapi so far gue apresiasi banget ya sama hasil foto potretnya. Yes, ini ngomong-ngomong cuman pakai smartphone kelas mid-range loh. Buat para kaum selfie beauty natural, yuk merapat. Gue happy sih sama hasil foto kamera depannya yang terbilangnya cakep. Dan sebenarnya Oppo juga ngasih pengaturan selfie yang cukup pada intinya teman-teman. Dan saran dari gue untuk skin teksturnya juga cukup dibuat 10% aja. Udah cantik kok hasilnya. Mau selfie siang dan agak remang ya tetap senang ya. Buat foto lainnya di siang hari terbilangnya ya dynamic range-nya luas, saturasi warnanya juga pas, nggak terlalu vivid ya.
By the way, ada perbedaan sedikit antara kamera utama dan juga ultrawide-nya, terutama pada bagian tone warnanya ya. Dan ini racikannya udah pasti dikasih lensa ultrawide untuk cakupan yang lebih luas, yang tentunya juga bakal sering kepake daripada lensa-lensa yang mungkin buat beberapa orang tuh jarang gunain. Kalau buat rekaman videonya di kamera belakang itu bisa hingga 1080 pixel 60 fps dan juga 4K 30 fps, sedangkan buat kamera depannya sayangnya tuh maksimal hanya 1080 pixel aja. So, ini gue nyobain dengan settingan 1080 pixel 30 fps. Rekaman videonya bakal kayak gini. Coba kita pindah ke lensa yang ultrawide ya. Nah, kalau pada saat lo pindah ke lensa ultrawide, pastinya bakal lebih luas cangkupannya, dan so far sih gue ngeliat stabil ya teman-teman. Hai, ini dia contoh perekaman kamera depannya Oppo Reno 10. Maksimal bisa hingga 1080 pixel, dan yang gue happy ini bagian wajahnya kayak tetap cetar gitu ya, tetap cantik, beauty yang natural. Padahal ini gue setting di kayak cuman 10% aja. Dan sebenarnya kita juga bisa aktifin kayak fitur bokehnya gitu, dimana bagian belakang ini bakal blur. Coba ya kita aktifin. Dan ini dia pada saat kita aktifin fitur bokehnya. Yes, jadi bisa kita aktifin blur gitu di bagian belakangnya. Ini perekaman sendiri tuh maksimal hingga 720 pixel ya teman-teman. Hai, kalau ini contoh perekaman kamera depannya di kondisi mulai malam hari, agak gelap. Jadi perekaman videonya kalau sambil jalan lebih bakal kayak gini. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera belakangnya di 4K 30 fps. Sudah mulai menjelang malam hari. Oke, penyesuaian tadi berasa ya, dan kalau sambil jalan lebih bakal kayak gini teman-teman. Oppo Reno 10 5G ini tuh punya performa yang bisa diandelin buat keseharian ya. As tech reviewer, pastinya smartphone ini tuh gue pakai untuk ambil gambar, editing video pendek di CapCut gitu ya, sekaligus upload di sosial media, baik itu di IG Reels ataupun TikTok dan juga platform lainnya. Ini terbilangnya ya udah aman. So far buat multitasking aplikasi-aplikasi mainstream gitu ya, terbilangnya ya udah nyaman. Ya ini pengaruh juga daripada RAM 8GB yang masih bisa diekspansi hingga 4GB lagi, dan CPU yang terbilangnya udah lebih baik ya, sekarang tuh pakai MediaTek Dimensity 7050 dengan skor tuh mencapai 498 ribuan. Buat gue sebenarnya nggak melulu soal game, jadi buat main game sekali gitu terasanya ya udah nyaman ya bagi gue. Konsumsi daya terbilangnya irit dan suhunya juga terasanya adem. Oppo Reno 10 5G ini tuh pakai ColorOS 13.1 berbasis Android 13 yang seperti kita tahu terbilangnya ya UI-nya simple, fitur-fitur bawaannya juga kepake banget buat hariannya. Termasuk yang baru tuh sekarang adanya Smart Always On Display yang bisa kita custom tampilannya. Terus bisa juga sekaligus ngontrol musik di Spotify via AOD-nya ini. Oh ya, sekarang juga di Reno 10 5G ini udah dikasih infrared remote control. Ini bakal kepake sih semisal nih remote TV atau remote KKC kalian tuh kayak entah lupa naruh di mana gitu ya, ini bisa ngebantu banget ya. Sekarang tuh bisa atur nih TV ataupun AC kalian gitu ya di rumah, ya layaknya sebuah remote lah jatuhnya. Meski bodinya slim dan juga ringan, buat kapasitas baterai sendiri bilangnya udah besar 5000 mAh. Jadi seingat gue dulu tuh seri Reno 4500 lah ya, itu terbilangnya ya udah awet buat seharian, apalagi 5000 mAh. Ini dari rata-rata pemakaian gue sih dapat di screen on time 5 hingga 6 jam gitu teman-teman, dengan paket data dan connect wifi tuh kayak cuma malamnya aja gitu ya pas sampai rumah. Dan buat pengecasan sendiri tuh meski nggak sekenceng kakaknya 80 watt, tapi ini dikasih 67 watt yang udah gercep nih teman-teman. Jadi ngecas 30 menitan itu dapet di 70%-an.
Oke, itu tadi cerita gue sama Oppo Reno 10 5G. Ini gue ngerasa nih smartphone mid-range yang aman ya buat dimiliki. Buat yang utamain soal desain terlihat elegan, nyaman di genggaman gitu ya, layarnya juga cantik ya. Terus kamera juga hadir dengan yang pas gitu ya. Telefoto potretnya terbilangnya cakep, ultrawide juga ada, dan hasil selfie-nya tuh yang tentu bikin nagih. Gue optimis ya ke depannya tuh bakal dapat update software buat nyempurnain lagi beberapa catatan yang tadi gue ceritain, terutama buat bagian si kameranya. Ya, so far Oppo Reno 10 5G ini terbilangnya ya smartphone yang dengan paket lengkap udah cakep lah ya. Buat teman-teman minat, cek aja link pembeliannya pada kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.